Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Uji coba timnas Indonesia sebelum Piala Asia usai sudah, tapi ternyata Indonesia kalah lebih besar, yakni 0-5 dari Iran. Uji coba ini menutup seluruh rangkaian uji coba jelang Piala Asia dimulai. Ya, kami persilahkan bagi orang-orang yang mau menghujat kami ataupun menghujat timnas ya kalau kamunya malu tuh juga, bukannya dukung timnas malah menghujat timnasnya sendiri. Ada. Indonesia adalah tim yang paling rendah peringkatnya dari seluruh tim peserta Piala Asia ini. Indonesia adalah tim dengan rata-rata usia paling muda di antara seluruh tim peserta Piala Asia ini. Dan Indonesia, tim yang persiapannya paling minim dari seluruh peserta Piala Asia ini. Tapi anehnya, Indonesia jadi tim yang paling tinggi harapan warganya untuk bisa berbicara di Piala Asia. Jadi gini nih, dengan fakta-fakta tim Indonesia ini yang paling rendah dari tim-tim peserta lain di Piala Asia, kok ada ya ekspektasi warganya yang paling tinggi? Ya kayak aneh aja gitu. Dengan tim seperti ini kok warganya ngarep yang muluk-muluk ya. Optimis harus, doain wajib. Tapi kalau nggak berhasil atau nggak sesuai harapan ya jangan dihujat juga. Bagi orang-orang yang masih ngehujat timnas, ya udah lu aja yang main sono, bisa kagak lu? Alasannya kan kita bukan pemain bola ya, nggak bisa dibandingin dong. Ya udah, kalau lu nggak bisa main bola, mendingan diem, nggak usah ngebacot. Ah, mendingan si Anu pelatihnya, ah mendingan si Anu pemainnya, ah mendingan ini, ah mendingan itu. Halah, kebanyakan mendang-mending lu, kapan majunya? Ya udah, silahkan hujat kami, tapi kami tetap pada pendirian kami. Kalah menang, tetap dukung Indonesia. Kalau bukan kita yang dukung, siapa lagi? Lanjut, ini mungkin udah banyak yang tahu ya kalau PSSI ini lagi coba menaturalisasi kiper. Ada Audero Mulyadi, ada Sirus Margono dan lain-lain. Salah satunya adalah Martin Paes. Martin Paes adalah kiper klub FC Dallas di Liga Amerika. Bertinggi tubuh 191 cm, keturunan Belanda Indonesia. Dia pernah memperkuat timnas Belanda U19, U20, dan U21. Nah, kabar yang kami dapat bukan PSSI atau diaspora loh yang nawarin Martin ini buat dinaturalisasi, tapi Martin sendiri yang ingin dinaturalisasi. Si Martin ini awalnya diminta oleh neneknya yang asal Maluku untuk dinaturalisasi, tapi belum direspon sama si Martin. Tapi saat timnas Indonesia dibantai Irak di kualifikasi Piala Dunia 2006, di mana Indonesia saat itu diolok-olok, bahkan bukan cuma oleh orang luar negeri diolok-oloknya, tapi oleh orang Indonesia sendiri, akhirnya membuat si Martin ini emosi dan juga jengah, hingga akhirnya dirinya bertekad ingin dinaturalisasi. Dengan harapan jika dirinya dinaturalisasi, maka timnas Indonesia bisa mempunyai kiper hebat dan tak mudah dibobol oleh lawan. Ya, kira-kira seperti itulah yang kami dengar dari Erick Thohir saat berbincang dengan Martin Paes. Ya, kami pun nggak tahu alasan sebenarnya si Martin ini ingin dinaturalisasi. Tapi jika benar dia ingin dinaturalisasi lantaran dia ini nggak tega ngelihat timnas Indonesia ini diolok-olok atau diejek, ini kan artinya sindiran nih bagi orang-orang Indonesia lokal sendiri. Orang yang notabene dianggap orang asing, padahal dia ini keturunan, nggak terima loh kalau timnasnya ini diejek oleh orang lain atau negara lain. Lah ini orang Indonesianya sendiri justru banyak yang mengejek timnasnya sendiri, kan lucu. Jadi kayak kebalik gitu loh. Lu orang yang lahir di Indonesia, besar di Indonesia, makan di Indonesia, berak di Indonesia, dapat duit atau kerja juga di Indonesia, tapi selalu ngejek timnasnya sendiri.
Sementara orang yang bahkan belum pernah ke Indonesia sebelumnya bisa punya rasa cinta segitu gedenya sama Indonesia. Apa nggak malu tuh sama orang seperti ini, kalian yang ngakunya orang lokal? Ini kayaknya perlu dibedah nih otak orang-orang yang selalu nyinyirin timnasnya sendiri. Ya kalau punya otak itu juga. Oke, ini pun lagi rame nih. Ada orang-orang atau pihak-pihak yang ngotot ingin musim depan Liga 1 ini pakai 20 peserta. Yang artinya kalau Liga 1 musim depan pakai 20 peserta, berarti Liga 1 musim ini nggak ada yang degradasi dong. Dan tim yang promosi dari Liga 2 itu cuma 2 tim dong. Buat kami ini cuma politik dan konspirasi pihak-pihak tertentu yang ingin selamat dan keluar dari jurang degradasi musim ini. Kenapa demikian? Sebab memang dalam aturan FIFA nggak ada aturan yang melarang jumlah peserta kompetisi di tiap negara. Tapi ada aturannya. Aturannya apa? Salah satu peraturannya adalah jika dalam satu kompetisi itu ada 20 peserta, berarti yang terdegradasi itu harus 5 tim. Dan yang promosi dari Liga 2 harus 5 tim juga. Tapi buat kami tetap ya, ini tuh sebuah konspirasi demi menyelamatkan tim-tim tertentu. Udah jelas ya kalau itu. Tapi apakah bisa langsung diterapkan musim depan? Jika PSSI ingin merubah format sebuah kompetisi atau merubah susunan peserta kompetisi ini, nggak bisa seenaknya, harus dimulai dengan kongres, di mana dari 18 tim Liga 1 itu minimal 65%-nya setuju, atau sekitar 10-11 tim Liga 1 yang setuju formatnya diganti. PSSI nggak bisa seenaknya merubah-rubah format kompetisi kecuali keadaan force major atau keadaan yang mendesak seperti wabah ataupun juga tragedi. Dan di sini harus juga dipikirkan bagaimana nasib tim-tim yang akan main di Asia. Sebab kalau pakai 20 tim otomatis liga itu harus dibagi 3 wilayah. Dan pakai sistem turnamen, yang artinya jika memakai sistem turnamen dalam aturan AFC, tim yang mewakili ke Asia itu cuma boleh 1 tim saja karena formatnya turnamen. Jadi kami pikir jangan sampai demi kepentingan pribadi atau kepentingan pihak-pihak tertentu dan keegoisan pribadi dan pihak-pihak tertentu akhirnya menyengsarakan tim lain. Kalau terus-terusan sepak bola kita seperti ini, ada tim yang gak terima terdegradasi, akhirnya membuat konspirasi supaya terhindar dari degradasi, ya kapan majunya sepak bola kita? Tapi sialnya PSSI ini nggak pernah tegas sama orang-orang yang kayak gini. Selama ini PSSI ini ditutup mulutnya sama duit dan silau sama nama besar pemilik klub. Inilah yang parah di PSSI. Dari Persis Solo, ternyata prediksi kami meleset soal pelatih Persis Solo. Bukan Nenad Basina ataupun Esteban Solari, tapi Persis Solo justru menunjuk Milomir Cecilia sebagai pelatih barunya. Ada, kok mutar-mutar di situ aja ya pelatih-pelatih klub Liga 1. Ini pelatih kan udah malang melintang di Liga Indonesia, mulai dari Arema, Persiba, PSM, Borneo, Madura. Dan cuma baru bisa 1 kali hadirkan gelar di klub Indonesia ya, yakni Piala Indonesia bersama Arema di 2018 silam. Tapi ya wes lah. Tapi aneh nggak sih, kok nggak ada yang mau ngambil Robert Rene Albert ya? Udah tahu dong alasannya ya, masa kami jelaskan lagi, capek ngejelasin mulu. Dari Persib Bandung, kami ngerti penonton channel ini tuh kebanyakannya bocil yang harus dijelaskan secara detail dan pelan-pelan agar ngerti. Tapi maksud kami gini loh ya,
Kalau lu nggak ngerti dengan apa yang kami ucapkan atau kurang paham dengan apa yang kami sampaikan, ya lebih baik nanya gitu, nggak usah asal jeplak. Kayak kemarin kami upload soal David da Silva, ada yang komentar, emang lo yang bayar, gampangin ngomong buang ini datang ini. Nah kalau yang kayak gini enaknya dibilang apa ya? Dibilang tolol, tarnya marah tapi otaknya nggak pernah dipakai. Nih ya, yang bilang kami mau ngebuang DDS itu siapa? Yang bilang Persib mau datangin pemain-pemain baru itu siapa? Makanya kalau sekolah itu jangan kebanyakan bolos. Jadinya apa? Pelajaran bahasa Indonesia aja jeblok. Coba dong perhatikan kata-kata narasi kami. Di sini kami bilang kemungkinan dan ada 3 faktor. Dan di akhir narasi pun kami bilang, ingat, ini baru sebatas rumor. Catat dong baik-baik, dengerin dong baik-baik, jangan asal jeplak. Dan berita ini bukan cuma kami yang memprediksi. Nih lihat tuh, di internet aja banyak kok yang memprediksi ini. Makanya tong kalau mau komen itu Mbok Yo yang pinteran dikit napa, jangan cuma omon-omon. Omon. Jadi tidak hanya omon. Udah capek bahas orang kayak gini. Lanjut aja ya. Tantangan berat bagi Boyan Hodak di sisa 11 atau 12 laga pertandingan Liga 1 selanjutnya. Sebab cuma gara-gara coba-coba akhirnya pun Persib sempat terhalang lajunya di Liga 1. Sempat bagus saat Hodak datang sampai melejit ke papan atas. Cuma gara coba-coba dan coba-cobanya itu yang menurut kami agak blunder. Akhirnya repot kan? Freds Butuan yang bagus justru tiba-tiba ditarik oleh kesatuannya di TNI. Padahal dalam prosedur ini bisa loh dibicarain. Levi Madinda yang udah klop dengan permainan Persib malah nggak diperpanjang, malah mendatangkan Beltrame yang butuh adaptasi lagi. Padahal nih ya dengerin faktanya ya, dalam sebuah tim itu jika sudah masuk ke putaran kedua atau sebagian kompetisi itu bukan lagi masa coba-coba atau nyari pemain yang harus adaptasi lagi. Sebuah klub boleh nyari pemain baru, tapi ya nggak jomplang banget juga. Maksudnya nggak jomplang di sini soal adaptasinya gitu loh. Ya minimal nyari pemain baru itu yang udah paham atau mungkin udah terbiasa dengan kultur dan cuaca di Indonesia gitu. Ya sekarang percuma nyesal juga. Solusinya ya tentu saja silahkan menggembleng si Beltrame dan mengasah si Febri. Sebab dua pemain ini jadi pengganti pemain yang hilang, itu aja. Kalau Boyan Hodak dan Goran Paulik nggak bisa mengasah Beltrame dan Febri Haryadi, ya wassalam. Ya susah buat Persib finish di 4 besar. Tapi ya kita lihat nanti seberapa hebat sih Boyan Hodak ini. Lanjutan Liga 1 2023-2024, ada 2 tim yang akan lakoni laga lebih dulu, yakni Persebaya versus PSIS. Persebaya akan lakoni Liga 1 lebih awal dari tim-tim lain bersama PSIS, yakni tanggal 30 Januari udah main nih. Ini adalah laga tunda. Ini adalah tantangan besar bagi Paul Munster, sebab dengan nama besar yang dia punya tentu ekspektasi bonek ya menang dong, apalagi main di kandang. Jadi ada istilahnya ojo ngisin-ngisin nih. Meskipun Paul Munster mengatakan baru 5% saja yang bisa dia kasih dalam latihan Persebaya, sebab selain para pemain pun belum kumpul semua, para pemain Persebaya pun harus adaptasi lagi dengan gaya melatih Paul Munster. Bahkan kabarnya ada yang sampai muntah loh ikutin latihan Paul Munster. Paul Munster sendiri mengaku sudah mengantongi 11 pemain yang akan dipasang untuk menghadapi PSIS. Meskipun dirinya mengakui dari 11 pemain ini tuh baru 30% saja yang sesuai dengan kriteria dia. Yang artinya 11 pemain ini tuh belum memenuhi ekspektasi dia yang sesungguhnya.